Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam konsep dependent teknik, khusus untuk metrik outcome. Pada section yang lalu, saya sudah jelaskan tentang multiple regression analysis. Belum masuk ke konsep multivariate regression. Karena kalau kita bilang multiple, itu berkaitan dengan variabel independen, sedangkan kalau kita bilang multivariate, itu berkaitan dengan variabel dependen. Karena yang kita sudah jelaskan yang lalu adalah tentang multiple regression analysis, berarti kita telah mempelajari bahwa variabel Y atau variabel terikat atau prediktor itu ada satu, yaitu yang metrik, dan variabel X-nya itu, atau variabel bebasnya itu, atau independent variabelnya itu, bisa dalam bentuk metrik, dan bisa juga dalam bentuk non-metrik. Nah, pada kasus khusus sekarang, tetap dalam outcome, metrik outcome. Bagaimana kalau X-nya semua dalam bentuk non-metrik? Ya, coba kita lihat ilustrasi di atas. Jika Y sama dengan fungsi dari X1, X2, X3, ini dalam bentuk penambahan. Dan seterusnya sampai XP umpamanya, di mana dia merupakan fungsi dari penjumlahan, ya. Kita tulis dalam bentuk X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn. Nah, yang ini variabelnya metrik, dan ini semua non-metrik. Maka fungsi ini merupakan analisis ANOVA, ya. Dia adalah ANOVA. Jika khusus X, ya, example khusus ini, jika Y merupakan fungsi dari X1 saja, maka dia disebut one way ANOVA. Ya. Jika Y adalah X1 dan X2 saja, maka dia two-way ANOVA. Dan seterusnya. Jadi, jika kita punya variabel ini metriknya cuma satu, only one, ya, maka dia merupakan analisis ANOVA. Nah, bila Y-nya lebih dari satu, Y P tambah seterusnya sampai Y2 tambah Y1, ini merupakan fungsi dari X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai tambah Xn, maka inilah yang disebut sebagai multivariate ANOVA. Multivariate saya sudah bahas tadi. Kalau multiple, X-nya yang banyak. Kalau multivariate, Y-nya yang banyak. Karena Y-nya banyak di sini, maka disebut multivariate ANOVA. Ya. Jadi, variabel independennya itu banyak, dan semua dalam bentuk metrik, sebenarnya variabel dependennya itu bisa satu, bisa banyak, maka dia adalah seperti itu. Jadi, kalau Y-nya banyak, di sini contoh example, ya. Example. Jika Y-nya banyak, Y3, Y2, Y1, dengan sini cuma X1, maka multivariate one way ANOVA. Ya. Yang multivariate dengan hanya one way, hanya satu itu ANOVA. Saya juga lebih dari itu, dan seterusnya, ya. Ya, seperti itu.
Sehingga saya bisa katakan bahwa antara ANOVA dengan regresi itu punya kaitan yang sangat erat. Kalau Y-nya cuma 1 dengan X-nya 1, maka kita bisa gunakan simple regression, regresi sederhana. Jika X1-nya itu merupakan dummy atau non-metrik, kalau kita akan gunakan regresi, maka X1 itu harus diubah menjadi dummy variabel, tergantung jumlah levelnya. Atau kita selesaikan menggunakan ANOVA, one way ANOVA. Kalau X-nya 2, dan dua-duanya metrik, maka Y-nya 1, maka kita akan gunakan two way ANOVA atau categorical regression kita pakai. Dengan syarat X1 dan X2 kita ubah menjadi dummy variabel. Tapi kalau kita tidak mengubah menjadi dummy variabel, kita akan gunakan two way ANOVA. Nah, jika Y-nya lebih dari 1, atau kita sebut tadi, jika Y-nya 1, X1, X2, X3 dan seterusnya itu campuran, ada yang metrik, ada yang non-metrik, maka kita akan gunakan categorical regression analysis, di mana yang non-metrik kita damikan dan kita olah, kita akan campur dengan yang metrik tadi. Nah, jika Y-nya lebih dari 1, itu masuk dalam metric outcome, maka tapi ini khusus untuk X-nya yang semua non-metrik, maka kita akan gunakan MANOVA. Mungkin itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.